Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program Anyus Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan informasi pertama, seperti biasa dari rekan saya Loviana Dian. Lovi, selain tadi ada yang seram-seram, ada kuntilanak dan juga pocong, ada informasi apa lagi untuk siang hari ini, Lovi? Pastinya ada yang lebih menarik ya. Dan diantaranya ini terkait kasus dugaan penjualan vaksin COVID-19 yang secara ilegal di Sumatera Utara. Nah, selain itu kami juga akan pantau berbagai titik yang menjadi puncak arus balik Lebaran. Semuanya kami rangkum dalam Anyus yang selengkapnya. Diduga mengemudi saat mabuk, mobil mewah tabrak trotoar di Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kejadian serupa juga terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mobil mewah ini teronggok di median Jalan Pulau Mas Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan kerusakan cukup parah. Kecelakaan terjadi saat mobil mewah melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Pacuan Kuda Pulau Mas. Diduga pengemudi tak mampu mengendalikan kendaraannya karena dipengaruhi minuman beralkohol. Aparat Polsek Pulau Gadung yang menggeledah isi kendaraan menemukan beberapa botol minuman keras. Michael Ferdian, warga Kramat Jati, Jakarta Timur yang menjadi pengemudi mobil mewah digelandang ke Mapolsek Pulau Gadung untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara di kawasan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sebuah sedan ringsek setelah menabrak tiang lampu jalan. Tiang lampu yang roboh menimpa sebuah motor yang tengah terparkir. Untuk memudahkan proses evakuasi mobil, motor, dan tiang lampu, ruas jalan Pejompongan Raya ditutup sementara. Diduga kuat kecelakaan ini akibat pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mabuk. Pengemudi mobil dan pemilik motor lantas dibawa ke Polsek Tanah Abang untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Denhalmi Sajangbati, iNews melaporkan. Berkendara dengan kecepatan tinggi, sebuah sepeda motor menghantam truk dari arah berlawanan di jalur Madiun, Surabaya tadi malam. Akibatnya pengendara sepeda motor tewas ketika di lokasi kejadian. Kecelakaan maut antara sepeda motor dengan truk box ini terjadi di Jalan Nasional Madiun, Surabaya. Tepatnya di tikungan Desa Garon, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kerasnya benturan mengakibatkan sepeda motor hancur, sementara truk rusak parah pada bagian depan kanan. Kecelakaan bermula saat motor melaju dari arah Surabaya ke Madiun. Motor dengan kecepatan tinggi berjalan terlalu melebar ke lajur kanan. Naas dari arah berlawanan muncul truk box, sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Pengendara motor pun tewas di lokasi. Jalur mriki wonten kendaraan sepeda motor kangge ngetan niku wau. Terus Enggak dibelokkan, waktu itu kan enggak dibelokkan, lurus saya. Sini menghindar, enggak nutut, tetap kena. Tadi berapa orang itu pengendara motor? 1 orang. Sang sopir truk kini telah diamankan untuk dimintai keterangan. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Caruban. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wayu Effendi, iNews melaporkan. Kericuan warnai persemayaman jenazah Wakil Gubernur Papua di Jayapura. Sekelompok kerabat Wakil Gubernur tiba-tiba mengamuk dan menyerang sejumlah pejabat daerah. Suasana duka tiba-tiba berubah menjadi ricuh saat kerabat Wakil Gubernur Papua, Clementinal, mengamuk di rumah duka. Sejumlah pejabat daerah termasuk Kapolda Papua diserang saat memberikan arahan kepada warga. Para pejabat daerah kemudian dievakuasi petugas TNI dan polisi ke tempat yang aman. Belum diketahui motif penyerangan ini. Namun situasi di sekitar rumah duka sempat mencekam. Clementinal meninggal dunia di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta, Jumat kemarin. Jenazah Ketua DPD Golkar Papua ini selanjutnya disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, dan selanjutnya diterbangkan dari Jakarta ke Jayapura kemarin sore. Diduga berbuat asusila, seorang oknum anggota Polda Sumatera Barat digerebek warga di sebuah rumah kos seorang wanita di kawasan Padang Timur, Kota Padang. Pelaku kemudian diamankan anggota Provos Polda Sumatera Barat. Puluhan warga Kelurahan Jatigaung, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, menggerebek rumah kos seorang wanita. Pasalnya, warga menemukan seorang pria yang diduga tengah berbuat asusila di dalamnya. Ironinya, sang pria yang berinisial TL merupakan salah seorang anggota polisi.
yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Guna membendung emosi warga, aparat Provos Polsek Padang Timur dan Polda Sumatera Barat tiba ke lokasi guna mengamankan kedua pelaku. Ya Pak. Kemudian tidak lama kemudian kita pintunya dibuka, kita periksa di dalam rumahnya nggak ada orang Pak. Ya Pak. Nah, kita cari di ruang tamu nggak ada, di belakang pintu nggak ada, di WC pun tak ada. Ya Pak. Kemudian saya keluar, kita minta dari jauh nih Pak. Ya. Ini nggak lama kemudian datang laki-laki ngambil perempuan. Ya. Jadi, pas keluar laki-laki jemput perempuan itu, kita kejar ya Pak. Kedua pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolda Sumbar guna menjalani pemeriksaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk, sebuah kapal motor tenggelam di perairan Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. 18 penumpang berhasil diselamatkan, kapal lain yang melintas sementara 8 penumpang lain belum ditemukan. Inilah video amatir yang merekam 19 penumpang KM Wilsi Jaya Sakti yang berhasil diselamatkan sebuah kapal tugboat saat kapal dihantam ombak besar. Cuaca buruk membuat kapal yang membawa pemudik antar pulau ini mengalami pecah pada bagian lambung kapal hingga tenggelam. Saat ini Basarnas dan pihak kepolisian menuju lokasi tenggelamnya kapal untuk mencari 8 penumpang yang masih hilang. Adanya kapal tenggelam KM Wilsi Jaya Sakti yang melaksanakan perjalanan dari Nipah Panjang menuju Dabu Singkep dengan POB 27 orang dan dilaporkan mengalami kapal pecah akibat hantaman ombak. Ombak saat ini kurang lebih ada 1 meter. Dan kita mendoakan mudah-mudahan 8 POB tersebut segera. Ditinggal pemilik rumah berlibur, sebuah rumah mewah di Jelambar Grogol, Petamburan, Jakarta Barat disatroni perampok. Dengan leluasa, komplotan perampok menggasak uang dan perhiasan senilai 500 juta rupiah. Dari rekaman kamera pengawas terlihat komplotan perampok leluasa masuk ke rumah mewah yang kosong ditinggal pemilik yang berlibur. Dengan merusak pintu rumah, pelaku berhasil masuk dan langsung menuju ke lantai 2 rumah. Di sini pelaku berusaha membongkar brankas dan menggasak isinya. Dari pengakuan korban, kerugian akibat perampokan ini mencapai 1,5 miliar rupiah. Kerugian kurang ingat ya apa aja di dalamnya. Perkiraan sih ada 500 juta. Oke. Pak, ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku, Pak? Ya, perhiasan, surat berharga ada. Polisi yang mendapat laporan segera menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi berhasil mengidentifikasi ciri pelaku yang diduga berjumlah 4 orang berdasarkan dari rekaman kamera pengawas CCTV korban. Baiklah, dari petunjuk CCTV kita identifikasi ada 4 pelaku. 4 pelaku yang sudah kita identifikasi ciri-ciri fisiknya dikarenakan dari bukti dari petunjuk CCTV sendiri. Mereka menggunakan 2 motor masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar utama untuk mencari perhiasan yang ada di dalam brankas. Kini polisi tengah memburu pelaku yang sudah didapatkan ciri dan identitasnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Nah, ini dia Fandi dan juga pemirsa, mungkin kadang-kala terjadi di saat rumah ditinggal oleh penghuninya dengan waktu yang cukup lama. Selain memang sempat ada juga yang terjadi kebakaran, begitu ini juga perampokan. Maka mungkin bisa juga menaruh perhiasan dan menaruh barang-barang berharga di tempat yang lebih aman. Atau bisa juga mungkin dititipkan kepada tetangga agar memang rumahnya aman ya. Betul. Kita ke informasi lain ini, Lovi dan juga pemirsa, ada seorang pesepeda yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di Jalan Layang Nontol Kasablanca, Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu pagi. Diduga korban yang berusia sekitar 50 tahun itu tewas karena serangan jantung. Pesepeda Parubaya ini ditemukan duduk bersandar tidak bernyawa di atas beton pembatas jalan Layang Nontol Kasablanca, Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi pagi. Korban yang berusia sekitar 50 tahun tersebut juga tidak membawa kartu identitas diri. Korban pertama kali didapati tengah tersandar di sisi beton, diduga korban tewas karena terkena serangan jantung. Guna memastikan penyebab tewasnya korban, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Gambir, Jakarta Pusat.
dilakukan karena ada trek tanjakan, turunan, sehingga kami ingin memastikan kepada isi bahwa seluruh anggotanya yang akan masuk ke area ini itu sudah paling tidak mereka sudah mengukur jantung dan dalam kondisi tidak begadang sebelumnya, jadi benar-benar sehat dalam melakukan aktivitas. Kesal karena jenazah pasien COVID-19 tidak dimakamkan di TPU khusus, warga bakar pusara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.